Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Novi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan masuk ke subbab yang kedua, yaitu sistem sirkulasi. Jadi di struktur anatomi ini termasuk subbab yang kedua setelah sistem gerak. Oke, apa sih sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi yaitu sistem peredaran darah. Jadi yang kita bahas kali ini sistem peredaran darah hanya pada manusia ya, tidak pada hewan maupun makhluk hidup yang lain. Jadi hanya pada manusia saja. Oke, karena sistem sirkulasi ini terkait sama peredaran darah, jadi yang kita pelajari pertama kali yaitu tentang darah. Darah ya, seperti yang kalian ketahui, darah pada manusia itu berwarna merah, sedangkan pada makhluk hidup lain darahnya ada yang berwarna hijau atau warna yang lain ya. Pokoknya pada manusia itu warnanya merah. Nah, darah ini cairan yang penting pada tubuh kita. Untuk apa? Karena darah ini mengangkut nutrisi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi darah ini ada di seluruh bagian tubuh kita, tidak hanya di jantung maupun pembuluh darah ya, pokoknya ada di seluruh tubuh kita mengalir, karena pembuluh darah kita itu ada di seluruh tubuh kita, sehingga darah selalu ada di seluruh tubuh kita. Kemudian darah manusia ini warnanya merah, kenapa? Karena darah manusia ini mengandung oksigen. Jadi selain mengangkut nutrisi atau makanan, darah kita juga mengangkut oksigen. Nah, selain oksigen juga mengangkut karbon dioksida ya. Jadi kalau misalnya kita lihat warna darah kita itu terang, merah terang ya, itu berarti darahnya mengandung oksigen. Sedangkan kalau merahnya berwarna merah tua, itu sedikit mengandung oksigen atau mengandung karbon dioksida. Oke, kita lanjutkan. Ini, kenapa sih warna darah kita merah? Nah, warna darah kita berwarna merah itu disebabkan oleh ini, hemoglobin. Nah, hemoglobin ini yang membuat darah kita berwarna merah. Karena pada hemoglobin ini mengandung zat besi ya. Zat besinya dalam bentuk heme. Heme inilah yang membuat darah kita menjadi merah. Heme ini bila berikatan dengan oksigen akan menjadi oksihemoglobin. Oke. Jadi jika heme ini berikatan dengan oksigen akan disebut oksihemoglobin. Nah, sedangkan kalau hemenya berikatan dengan karbon dioksida akan menjadi karbohemoglobin. Itu bedanya ya, oksi sama karbo. Oke, selanjutnya selain darah itu ada cairan lain ya yang ada di dalam tubuh kita. Cairannya itu apa saja? Ini yang pertama ada limfe. Limfe ya, ini terdapat pada pembuluh limfe. Pembuluh limfe itu gimana? Bukan limpa ya Nana ya, beda. Limpa sama limfe atau limfa. Limpa itu dekat sama organ hati ya. Tapi kalau pembuluh limfe atau pembuluh limfa ini ada di seluruh tubuh kita, letaknya berdampingan dengan pembuluh darah. Jadi jejer ya, berdampingan. Paham ya maksudnya ya? Jadi kalau yang pembuluh darah warnanya merah, sedangkan pembuluh limfe itu transparan, jadi tidak berwarna karena mengandung cairan getah bening atau cairan limfe. Gitu ya. Jadi beda limfa sama limpa. Limpa itu organ tubuh yang dekat sama hati. Tapi kalau limfa itu pembuluh limfa ya. Letaknya berdampingan dengan pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh kita. Jadi pembuluh limfa ini ya ada di seluruh tubuh kita. Kalau limpa itu beda lagi organ. Terus kemudian selain limfa ada sinovial. Nah, ini ya, cairan sinovial ini ada di sendi. Jadi sendi kita yang kita udah bahas di pertemuan sebelumnya sistem gerak, itu ada namanya cairan sinovial. Itu yang melumasi sendi kita ya, atau melumasi tulang kita supaya mudah bergerak, supaya
kita kalau bergerak itu tidak bunyi. Itu ada ini cairan sendinya ya, sinovial. Kemudian yang berikutnya ada cerebrospinal. Nah, sesuai namanya ya, cerebro itu di otak ya, cerebro itu di otak. Jadi selain ada darah, tadi ada pembuluh limfa sama sinovial, dan yang ini ada cerebrospinal. Letaknya ada di otak ya, anak-anak ya. Jadi otak kita isinya itu juga ada cairannya, cairan otak ya. Cerebrospinal namanya. Dan juga ada medula spinal. Nah, medula spinal ini letaknya di tulang belakang. Ya, jadi kalau yang ini cerebrospinal ini ada di otak, sedangkan medula spinal ini di tulang belakang. Jadi ada cairannya ya. Jadi otak itu nggak hanya ada organnya aja, tapi ada juga cairannya. Karena otak juga butuh nutrisi. Nanti kita bahas di subbab pada otak ya. Oke, selanjutnya ini ada endolimfe sama perilimfe. Ini letaknya ada di telinga ya, bagian dalam. Di telinga kita tidak hanya ada organel seperti membran timpani, terus tulang-tulang, makila, dasar, sanggurdi, tapi juga ada cairannya. Letaknya ada di sini. Di rumah siput namanya cairannya endolimfe sama perilimfe. Ya, nanti mengatur keseimbangan. Jadi kalau misalnya telinga kita bermasalah, itu pasti keseimbangan tubuh kita juga akan ikut bermasalah ya, karena telinga itu ada organ keseimbangannya juga pada tubuh kita. Jadi dari sini ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung ke WA saya ya, Japri WA saya. Oh ya, sebelum pelajaran saya akhiri, saya ada beberapa pertanyaan ya yang harus kalian jawab. Jadi ini kan mengenai darah ya. Pertanyaannya yang pertama itu, kenapa sih darah kita berwarna merah gitu ya? Itu pertanyaan pertama, kenapa darah kita berwarna merah? Jadi kalian tulis alasannya kenapa. Terus yang berikutnya, selain darah, cairan apa saja sih yang ada di tubuh kita? Itu yang pertanyaan kedua ya. Jadi ada dua soal. Yang pertama tadi, kenapa sih darah kita berwarna merah? Yang kedua, selain darah, ada cairan apa saja yang ada di tubuh kita? Oke, soalnya tadi ada dua. Jawabannya langsung kalian kirim ke WA saya, jangan di grup ya, nanti yang lain pada nyontek. Jadi langsung tulis ke WA saya, Japri, langsung saat ini juga. Saya tunggu sampai jam 8 ya, jam 8 pagi. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video kali ini. Jangan lupa dipelajari sama dicatat ya. Terus jangan lupa juga absen di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa juga soalnya dikerjakan. Saya tunggu hari ini jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.